Kemarin sebelumnya waktu hari Senin itu ada beberapa dari kelas C yang gabung ke kelas A ya, teman-teman ada di dalam kelas ini nanti bisa belajar lagi. Oh iya, untuk teman-teman yang hari Senin kemarin belum bergabung, saya ingin menginfokan ya teman-teman. Jadi nanti setiap hari sebelum pembelajaran dimulai itu akan ada kuis ya teman-teman. Tapi teman-teman jangan khawatir, kuisnya takutnya belum belajar gitu ya, karena RPS ini nanti akan di-share ke teman-teman juga. Jadi teman-teman bisa lihat di minggu depan tuh kita membahas apa ya gitu. Jadi bisa dibaca-baca dulu ya dari berbagai macam sumber agar kalian juga bisa ada bekal dulu sebelum masuk ke perkuliahan. Untuk yang kemarin sudah bergabung di hari Senin, kita akan mengulang kembali ya, mengulas kembali mengenai RPS ini ya teman-teman. Jadi teman-teman ini kan ceritanya baru masuk perkuliahan ya. Di perkuliahan itu ada yang dinamakan dengan perjanjian kontrak kuliah, teman-teman. Jadi, perjanjian kontrak kuliah ini memang adalah sebagai perjanjian dari dosen ke teman-teman semuanya soal penilaian dan soal lain-lain ya, teman-teman. Jadi, harap disimak dengan baik. Selamat datang teman-teman di mata kuliah pengantar manajemen. Yang diharapkan tercapainya di dalam mata kuliah ini adalah teman-teman ketika lulus nanti misalnya ada yang berkeinginan ingin menjadi seorang leader ya atau pemimpin sebuah bisnis ataupun teman-teman yang ingin menjadi bos atau jajaran manajer di suatu perusahaan. Pasti harapan kalian juga kemudian hari kan bisa ya menjadi manajer atau menjadi lead gitu ya. Mata kuliah ini adalah sebagai gerbang atau pengantar kalian untuk mempelajari sesuatu ya teman-teman. Jadi eh, kita mengenal dunia ekonomi yang lebih luas ya teman-teman. Perkembangan bisnisnya, lalu kegiatan bisnisnya dalam sehari-hari itu seperti apa. Mata kuliahnya nanti akan tercangkup konsep dan teori dari eh, ketika teman-teman memiliki sebuah bisnis, ketika teman-teman memulai bisnis sendiri atau wirausaha, terus ketika teman-teman menjadi manajer ya, bagaimana teman-teman tahu tentang bisnis teman-teman semuanya paham. Teman-teman juga punya etika dan untuk membangun etika dan budaya perusahaan yang baik. Makanya tadi saya minta di mata kuliah ini semua dinyalakan kameranya karena itu sebagai bentuk teman-teman belajar etika ya. Walaupun kita belajar dalam jarak yang jauh gitu ya teman-teman, tapi teman-teman tetap memperhatikan sama seperti teman-teman datang ke kampus ya. Teman-teman fokus gitu ya melihat ke kamera, melihat ke teorinya gitu. Jadi tidak salah fokus ke hal yang lain. Di mata kuliah ini juga teman-teman diharapkan bisa memahami bagaimana alur jalannya bisnis dari konsumen menuju ke konsumen lagi ya teman-teman. Jadi di dalam bisnis itu kita mengenal apa yang disebut dengan modal ya teman-teman. Ketika kita memulai sebuah bisnis kita punya modal. Modal tersebut akan digunakan untuk pembelian bahan baku, pembelian keperluan perusahaan yang nanti ujung-ujungnya akan membuat konsumen itu happy sama produk kita. Setelah itu kan kita perlu membeli barang, membeli bahan lagi ya teman-teman. Itu kan yang dimaksud dari siklus konsumen menuju konsumen. Dan ada juga apa mengetahui tentang faktor yang mempengaruhi usaha bisnis ya, teman-teman. Jadi dapat melatih juga teman-teman belajar bagaimana caranya menjadi owner ya atau pemilik suatu perusahaan. Selain itu pun di sini akan dijelaskan lebih luas mengenai badan usaha milik negara. Kalau misalnya teman-teman nanti teman-teman lihat deh di internet jajaran topnya, jajaran atas, jajaran manajer gitu ya teman-teman belajar gitu ya awalnya tentang pelajaran dari mata kuliah manajemen ini. Jadi teman-teman juga ada membiasakan diri berperilaku adil di dalam bisnis ya teman-teman. Jadi tidak subjektif gitu. Lalu menggunakan etos kerja dalam sehari-hari, baik di kampus atau di rumah.
Kenapa kita harus punya etos kerja di dalam bisnis ya, teman-teman? Karena membangun bisnis itu tidak mudah. Pasti ada masalahnya, pasti ada rintangannya. Kalau teman-teman tidak ada etos kerja, ditakutkan nanti tidak bisa bertahan di bisnis kalian sendiri, di posisi manajer yang kalian ambil, seperti itu. Jadi mulai kita latih di mata kuliah ini bahwa teman-teman memiliki semangat yang tinggi ya, teman-teman. Kita gambarkan semangat yang tinggi itu dengan kuis tiap pagi. Jadi sebelum mulai perkuliahan di minggu depan ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa belajar dulu gitu ya, membekali diri teman-teman dulu untuk nanti teman-teman bisa mendapatkan nilai yang baik. Itu adalah bentuk membentuk etos kerja ya teman-teman dan membentuk tujuan dari mata kuliah ini. Di poin ketujuh, teman-teman bisa lihat bahwa di setiap bisnis itu kita punya resiko ya, teman-teman. Kita harus juga mengetahui bentuk laporan keuangan dan posisi finansial perusahaan. Dan di poin ke-8 tentunya kita punya yang disebut dengan teknologi ya, teman-teman. Jadi teknologi itu akan selalu mendukung proses bisnis. Jadi kita pun harus update ya mengenai teknologi tersebut. Untuk bahan kajian nanti akan saya jelaskan lebih rinci di jadwal ya teman-teman. Ini nanti dari apa saja yang perlu untuk bahan belajar di minggu depan ya teman-teman. Untuk teknik penilaiannya sendiri nanti untuk tugas, jadi kerjakan tugasnya dengan baik. Maaf teman-teman, tadi sepertinya terputus ya. Ini saya screen lagi. Ini adalah komponen penilaian ya, teman-teman. Kerjakan penilaian dengan baik. Penilaian ini terkait dari tugas-tugas yang diberikan setiap minggu. Untuk tujuannya, nanti saya akan jelaskan di proporsi penilaian yang ada di halaman selanjutnya. Juga ada UTS dan UAS ya, yang masing-masing nilainya 30%. Kehadiran juga penting karena memiliki bobot nilai 10%. Berikut merupakan kriteria kelulusan ya. Jadi ini saya jelaskan sebagai kontrak kuliah di awal perkuliahan bahwa kalau saya sarankan sih kalian awal-awal karena masih awal-awal nih dapat penilaian itu minimal tuh B gitu ya. Karena kalau misalnya cek ke bawah nanti ditakutkan teman-teman itu susah mengambil SKS yang besar ya teman-teman. Karena kan untuk teman-teman kan sampai semester 4 kalau nggak salah masih dipaket ya teman-teman. Tapi kan ketika semester 4 ke atas tuh tergantung IPK kalian. Jadi usahakan di mata kuliah ini bisa mendapat nilai yang baik ya, minimal itu B. Peraturannya adalah hadir dalam perkuliahan tatap muka minimal 80%. Kalau nanti nih, kalau tadi kan jadwalnya berubah mendadak ya teman-teman, jadi kita ketemu dalam Zoom. Tapi kalau misalnya ketemu di kelas, itu minimal 80% dari jumlah pertemuan ideal ya, teman-teman harus hadir. Dan aktif juga ya, yang aktif nanti akan mendapatkan nilai tambahan ya, tentunya yang sering bertanya, yang memiliki rasa ingin tahu. Lalu hadir tepat waktu juga dengan toleransi keterlambatan sebesar 10 menit ya, teman-teman. Kalau misalnya nggak ada, harap hubungi saya atau Prof. Mardi, karena yang mengampu mata kuliah ini adalah saya, Ibu Kansa, dan Prof. Mardi. Jadi kalau teman-teman nggak bisa hadir, eh, teman-teman nanti bisa menghubungi saya atau Prof. Mardi. Kalau misalnya ada yang meminta izin untuk berbicara, kalau di kelas kan bisa langsung ya mengangkat tangan gitu ya. Kalau di sini ada yang namanya raise hand ya teman-teman. Jadi silahkan untuk raise hand dulu sebelum saya respon nantinya. Dan saling menghargai nanti kalau di kelas ya jangan megang HP karena teman-teman juga nanti nggak fokus ya sama perkuliahan yang berlangsung. Juga teman-teman jujur ikuti aturan dari UNJ ketika ujian dan ketika dalam sehari-hari kuis dan lain-lain menggunakan pakaian yang rapi ya teman-teman dan berperilaku sopan santun sesuai dengan yang kita ketahui dalam aturan UNJ dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Untuk referensi nanti teman-teman silahkan untuk membaca kembali, mencari kembali referensi ini.
Untuk referensi sih bisa cari PDF ya di internet atau kalau teman-teman mau pinjem buku, di sini tuh ada pilihan ya mau ke perpus yang besar, perpus yang besar itu depan gedung M ya teman-teman, atau di samping gedung yang baru ya, tower baru, atau teman-teman bisa pinjem ke lantai 9 di gedung apa sih namanya di tempat kita biasa kuliah ya. Saya lupa nama gedungnya apa nih kebetulan. Dan ini adalah pertemuan ke-1 kita akan menjelaskan bagaimana proses sebuah bisnis ya teman-teman. Bagaimana kita dapat memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas tapi menghasilkan laba yang besar. Dan faktor apa saja yang mempengaruhi usaha atau bisnis. Lalu membedakan ya mencari keuntungan dan mencari kesejahteraan. Kita nanti di pertemuan kedua lebih ke membentuk usaha sendiri ya, wirausaha. Bagaimana wirausaha itu berlangsung ya, bagaimana kalian memiliki etos kerja dan semangat kerja untuk membangun usaha kalian sendiri. Dan yang keempat ini lebih menuju ke jajaran manajer ya yang dilakukan oleh BUMN teman-teman. Di pertemuan 5 dan ke-6 itu akan ada pembahasan mengenai etos kerja. Lalu di pertemuan 8 sampai ke 9 setelah UTS ya. Jadi setelah kita membahas etos kerja, kita akan bertemu dengan UTS ya, teman-teman, atau ujian tengah semester. Lalu setelah UTS, teman-teman akan belajar bagaimana hubungan manajemen dan bagaimana organisasi itu berjalan di dalam sebuah perusahaan. Di pertemuan 10 dan 11 ini terkait dengan promosi ya, marketing seperti itu. Jadi perusahaan itu memiliki cara sendiri untuk mengiklankan produknya dan marketing. Lalu contohnya aja teman-teman tadi lihat nggak ada yang jualan cafe Good Day di depan tower? Itu kan mereka nawarin ya, kalian bisa karaoke tuh di dalam bis. Itu salah satu bentuk dari promosi loh teman-teman. Jadi wah seru nih ada karaoke gitu ya, bisa beli kopi juga gitu. Itu salah satu bentuk dari promosi dalam kegiatan bisnis. Dan di pertemuan 12 dan 13 di sini adalah mengenai resiko ya. Resiko ketika kita membangun sebuah bisnis. Dan di 14 sampai 15 kita manfaatkan teknologi ya. Zaman sekarang itu teknologi sudah canggih ya teman-teman. Jadi itu membantu bisnis kita lebih dikenal di lingkungan luar. Setelah itu semuanya selesai, baru nanti teman-teman akan menghadapi UAS ya teman-teman. Lalu ini adalah petunjuk tugas yang nanti mungkin akan selanjutnya dibahas oleh Prof. Mardi. Cuman yang jelas-jelas adalah setiap minggu itu nanti di awal pertemuan akan diadakan kuis ya teman-teman. Jadi siapkan diri, silahkan mencari bahan bacaan di manapun itu. Sekarang sudah luas ya. Ini adalah lembar penilaian teman-teman, di mana adanya kemampuan komunikasi yang baik itu dari presentasi ya teman-teman kelas. Sangat penting sekali kita memiliki skill komunikasi ya teman-teman untuk kehidupan kedepannya ya. Selain dari teman-teman pengen jadi lead atau teman-teman pengen jadi owner, teman-teman dimanapun kalau punya kemampuan komunikasi yang baik pasti akan membantu kesuksesan teman-teman semua. Makanya di sini termasuk bobotnya yang lumayan besar ya 15%. Lalu adalah penguasaan materi, teman-teman. Jadi, belajarlah dulu sebelum teman-teman mengikuti kelas. Lalu di sini adalah kemampuan menjawab pertanyaan. Jadi nanti akan ada diskusi terbuka ya, teman-teman di pertemuan selanjutnya. Jadi silakan untuk saling bertanya dan saling menjawab seperti itu ya, teman-teman. Dan penggunaan media sekarang sudah luas sekali, banyak sekali desain PPT gratis ya yang bisa teman-teman manfaatkan. Lalu dari sikap dan kepribadian juga dinilai ya teman-teman, karena sikap adalah eh, simbol utama ya, atau hal utama yang harus teman-teman perhatikan. Lalu untuk penilaian produk kita belum ada, dan penilaian sikap ini terkait aktif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan kerjasama. Jadi kemarin itu gini ceritanya teman-teman. Untuk yang kelompok C itu sudah ada nama kelompok yang ditentukan oleh Meli ya. Benar ya Meli? Nah, eh,
nama kelompok tersebut, nanti silakan untuk dihubungi ya. Jadi nanti minta ke Meli untuk daftar kelompoknya kemarin sudah saya kirim. Lalu untuk yang namanya belum ada di KRS, silakan membentuk kelompok sendiri ya teman-teman. Atau lapor dulu nama-namanya ke saya deh yang belum ada di RPS. Nanti sekalian sama absen. Sebelum kita masuk ke materi, ada yang mau ditanya dari kontrak kuliah kita? Oke, Meli, gimana? Ibu mohon izin. Jadi kan yang Ibu kemarin kisiling kelompok, itu ada beberapa teman yang belum dapat kelompok. Dan itu udah list gitu Bu, di saya, di grup. Lalu kita udah bikin kelompok Bu, sesuai yang Ibu bilang di WA. Oke, kalau ada bentuk kelompok nanti bentuk kelompoknya di-share ke saya sama Prof. Mardi dalam Excel ya. Jadi nanti saya bisa tahu kelompoknya siapa aja buat tugas selanjutnya. Oh ya, baik Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Meli. Ada yang mau ditanya lagi, teman-teman, selain Meli? Ya, silahkan, Aditya. Ibu mohon izin apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Oke. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatan. Uh, Telah memberikan kesempatan untuk saya. Ya, sebelumnya saya mau tanya untuk mata kuliah pengantar manajemen ini, apakah diperlukan laptop setiap pertemuannya atau hanya saat presentasi saja? Kalau presentasi kan nanti cenderung kelompok ya. Jadi mungkin kalau teman-teman ada yang nggak mau bawa laptop nih, tapi di hari itu tidak ada presentasi ya, nggak usah bawa laptop ya teman-teman. Jadi pas kalian presentasi aja dan itu perwakilan dari kelompok aja yang mau laptopnya dipakai untuk presentasi. Baik Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada yang mau tanya lagi, teman-teman, sebelum ke materi? Ya, boleh. Ivo Rosalina. Izin Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau nanya, kalau kuis yang tiap pagi itu menggunakan handphone, kertas, atau laptop ya Ibu? Jadi nanti itu kuisnya akan dipaparkan ya di PowerPoint di depan. Di Tadi kalian bisa ngelihat kuisnya, kalian ngerjain di kertas ya teman-teman. Jadi proses kuisnya seperti itu, kalian ngerjain di kertas. Nanti kalian kumpul ke depan gitu ya. Saya akan tuker-tuker tuh kertas kalian ke teman kalian. Setelah itu nanti akan dipaparkan jawabannya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat jawaban yang benar apa, kenapa jawaban itu benar gitu. Sekalian teman-teman mengoreksi punya teman-teman yang lain. Jadi nanti akan ditukar kertasnya ke masing baris yang berbeda seperti itu teman-teman prosesnya untuk kuis. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Ada yang mau ditanya lagi? Untuk sementara ini karena belum ada yang raise hand lagi ya teman-teman. Jadi di siang ini PPT-nya berbahasa Inggris dan kita akan terus membahas mengenai PPT bahasa Inggris ya. Agar juga teman-teman tidak mengantuk, agar fokus juga. Tapi tenang aja pembahasannya dalam bahasa Indonesia ya teman-teman. Jadi kita belum full Inggris juga untuk pembahasannya. Di hari ini kita akan membahas mengenai konsep dasar dari manajemen ya teman-teman. Siapkan catatan kalian. Tapi jangan khawatir nanti kalau teman-teman ada yang ketinggalan juga ya teman-teman dalam pembahasan ini karena saya akan mengirimkan PPT dan RPS-nya juga kebetulan nanti ke Meli ya ke PJ kelas. Sebelum kita mulai maka saya akan memperkenalkan diri dosen dulu ya teman-teman. Jadi dosen pengampu di dalam mata kuliah ini adalah ada dua yaitu Prof. Mardi dan saya. Prof. Mardi ini pendidikan S1-nya dari IKIP Padang Indonesia ya, dan pendidikan S2 di UI, pendidikan S3-nya di UNJ.
Home base-nya sama dengan saya di pendidikan akuntansi, sama dengan teman-teman kalian, sama dengan teman-teman juga. Dan kontaknya hanya tersedia email ya, teman-teman, untuk sementara ini. Nah, saya sudah mencantumkan juga nih webnya. Di web itu formatnya udah ada. Jadi nanti bisa teman-teman lihat penelitiannya juga mungkin bisa membantu teori dari manajemen ini. Dan yang kedua itu saya ya teman-teman. Jadi saya S1-nya di Telkom, saya S2-nya di Unpad dan S3-nya belum ya teman-teman. Home base-nya di pendidikan akuntansi sama dengan teman-teman semua. Jadi di sini ada nomor HP, nanti silahkan untuk dilihat. Tapi kalau misalnya mau ngechat ke saya, itu harap adanya perkenalan terlebih dahulu ya teman-teman siapa. Karena mahasiswa saya kan banyak, saya takutnya juga salah merespon juga ya kalau kayak gitu. Dan pengalaman bekerjanya kebanyakan ada di lingkup akuntansi dan pajak ya teman-teman. Sama dengan teman-teman yang masih baru bergabung, saya juga baru bergabung dalam dosen ini. Oke, saya lanjutkan ke materi. Jadi kunci utama di dalam sebuah manajemen adalah terbentuknya sebuah organisasi. Teman-teman di sini udah pada gabung organisasi belum sih? Kita itu nggak perlu jauh-jauh ya, ya. Kita tidak perlu jauh-jauh ya teman-teman untuk organisasi di kantor gitu ya teman-teman. Organisasi yang teman-teman temukan di kampus nanti ketika ingin mendaftar itu adalah sekumpulan orang-orang yang berkoordinasi untuk mencapai sebuah tujuan ya teman-teman. Jadi organisasi itu tidak hanya ada di kantor, di lingkungan sehari-hari kalian, dalam sebuah kelompok kecil aja. Tadi kan saya minta untuk dibentuk sebuah kelompok ya. Kalian itu bekerja bersama di dalam kelompok tersebut dan berkoordinasi bagaimana caranya untuk meraih sebuah tujuan. Dan tujuan adalah sebuah kondisi di masa depan di mana organisasi tersebut ingin dicapai ya, teman-teman. Jadi, ketika kita menentukan sebuah tujuan, kita jangan memperhatikan tujuan tersebut dalam jangka pendek ya teman-teman. Misalkan nih, teman-teman membangun sebuah bisnis atau teman-teman menjadi manajer. Lalu ada pilihan untuk jalan simpel ya teman-teman atau jalan ringkas untuk mencapai sukses dalam 1 tahun. Artinya teman-teman hanya merencanakan dalam 1 tahun tersebut bagaimana caranya teman-teman itu bisa sukses. Kalau di konsep dari manajemen ya teman-teman, kalian harus membuat rencana lebih dari bertahun-tahun kemudian. Misalnya teman-teman merencanakan untuk 10 tahun kemudian. Kenapa demikian? Karena kita tidak pernah tahu kondisi ya teman-teman. Kalau ada bencana, kalau ada keadaan yang kita tidak inginkan gitu ya teman-teman. Kalau cuma rencana 1 tahun sih takutnya nanti ada perubahan eh, di pasar juga produk yang laku itu apa. Takutnya nanti terlalu pendek gitu. Apa yang kalian rencanakan di dalam sebuah perusahaan maupun di kantor kalian sendiri. Dan di dalam manajemen kita mengenal ya ada 4 sumber daya, yaitu rencana, yaitu organisasi, dan yang ketiga adalah kepemimpinan, dan yang keempat adalah pemeriksaan atas bagaimana sumber daya tersebut digunakan dengan baik dan benar. Lalu yang kedua, ini adalah terkait dari sumber daya ya teman-teman. Jadi di dalam perusahaan itu kita memiliki 5 sumber daya. Jadi ada yang disebut dengan people atau manusia ya teman-teman. Kita sering melihat ada lowongan pekerjaan kan dimanapun itu sering luas sekali ya lowongan pekerjaan. Itu tujuannya untuk merefresh SDM teman-teman. Contoh yang lain adalah penerimaan CPNS. CPNS itu ada kan, kalau penerimaannya bahkan setiap tahun ada ya gitu. Karena itu untuk merefresh generasi-generasi baru ya. Jadi yang tua itu pensiun, sedangkan yang baru baru mulai. Kenapa kita perlu merefresh itu SDM yang ada di perusahaan? Karena kita harus melihat juga nih kantor kita sudah butuh tenaga baru yang lebih
pikirannya sudah beda dengan generasi lama atau belum ya? Atau misalnya kita butuh juga ketika kita sudah menerima, kita perlu ada tes-tes dulu kan sebelum penerimaan. Kita tes dulu untuk mengukur kemampuan SDM gitu ya. Apakah SDM tersebut mampu mengerjakan tugasnya dengan baik di perusahaan tersebut. Tapi habis tes itu berlaku kan tidak serta-merta langsung diangkat pegawai tetap ya. Harus ada 3 bulan dulu masa percobaan. Itu tujuannya untuk mengukur ya teman-teman. Apakah ketika masa percobaan itu dia mampu untuk menyelesaikan tugas dengan tepat waktu, menyelesaikan tugas dengan baik, dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan. Begitupun dengan sumber daya kedua, yaitu mesin. Mesin itu perlu kita cek, apakah kita memiliki kebanyakan mesin atau enggak. Saya contohkan ada 4 mesin ya di kantor. 4 mesin tersebut sebetulnya bisa memproduksi 20 piece setiap hari, 20 piece produk setiap hari. Tapi kita beli lagi tuh mesin yang lain dengan alasan supaya mesin itu tidak terlalu bekerja terlalu keras. Tapi jelas-jelas kita tahu bahwa mesin tersebut bisa memproduksi 20 piece sehari. Terus kenapa kita harus boros di sumber daya untuk membeli mesin yang baru? Sedangkan kalau mesinnya cuma sedikit, nggak perlu ditambah, itu bisa ada juga kok labanya gitu. Malah lebih untung bagi kita karena kita tidak mengeluarkan banyak biaya gitu ya untuk sumber daya. Dan yang ketiga adalah mengenai bahan baku ya teman-teman atau raw materials. Bahan baku ini perlu teman-teman perhatikan. Karena kita harus selalu membeli barang baku yang habis. Jadi nanti tenang aja teman-teman kalau udah masuk semester, saya lupa sih semester berapa, kalau tidak salah semester 3 sampai 4 ya. Teman-teman tuh satu semester akan dibebaskan dari mata kuliah, tapi teman-teman harus belajar mengenai bisnis ya, wirausaha di kampus. Itu tujuannya agar teman-teman bisa mempraktikkan teori yang saya sampaikan hari ini. Bagaimana kita mengelola bahan baku gitu ya, bagaimana kita memanfaatkan mesin yang ada, SDM yang ada ya teman-teman. Dan informasi termasuk sumber daya juga. Karena teman-teman itu ketika membangun bisnis, ketika menjadi seorang pemimpin, teman-teman itu harus bisa terbuka ya, kupingnya tuh terbuka gitu sama dunia luar. Saya kasih contoh nih, kalau misalnya eh, ada nih kopi yang menjual hiburan karaoke gitu ya, kayak Coffee Good Day di bawah. Ada kopi yang cuma sekedar ngopi biasa gitu. Sebenarnya bisa bikin tertarik itu dari Good Day itu apa sih? Kan ada karaoke rame-ramenya ya. Jadi kita harus mikir tuh, wah kita apakah perlu diadakan hiburan ya gitu di dalam kafe kita. Mau hewan atau mau hiburan seperti karaoke atau kita berkeliling gitu ya ke kampus-kampus yang lain, ke kantor-kantor yang lain agar produk kita bisa lebih laku gitu ya teman-teman. Kurang lebih informasi di prosesnya untuk seperti itu. Jadi jangan keras kepala teman-teman merasa udah teman-teman happy ini menjalankan bisnis kopi tradisional gitu ya. Ternyata semakin hari tuh kok kopi tradisionalnya makin sepi gitu. Teman-teman dengar berita gitu ya di luar sana kopi tuh udah ada yang manis-manis, berbagai macam rasa gitu ya. Sedangkan teman-teman keras kepala nih membangun eh, kopi tradisional tapi nggak laku gitu. Hal tersebut itu tidak memanfaatkan sumber daya informasi dengan baik ya teman-teman. Dan mengenai skill, kalau skill ini peningkatan skill karyawan, biasanya suka ada pelatihan. Misalnya kalau dosen aja ya teman-teman itu akan ada yang namanya pendidikan lanjutan dibiayai kampus. Itu adalah contoh dari perkembangan skill yang harus diperhatikan di SDM kita. Karena kantor kita kan akan selalu maju ya mengikuti teknologi dan zaman yang ada. Maka skill pun harus tetap didukung. Makanya kalau kantor-kantor yang bagus biasanya menawarkan tuh apakah perlu ada peningkatan skill lagi untuk karyawannya. Dan sumber daya terakhir adalah modal ya teman-teman. Jadi modal itu diberikan oleh para pemegang saham. Pemegang saham itu memberikan modal awal untuk kita menjalankan sebuah bisnis. Itu sangat penting ya teman-teman. Karena biasanya saat memulai bisnis itu kita belum ada modal sama sekali untuk memulai. Lalu ketika ada yang mau menyumbangkan dananya ke kita bisa membeli mesin, kita bisa merekrut orang, kita bisa membeli sumber daya untuk kita jual produk kita untuk pertama kali.
baru nanti setelah itu uangnya bisa diputar untuk bisnis kita. Jadi manajer itu adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk memeriksa sumber daya, 5 sumber daya ini ya berjalan dengan baik di sebuah perusahaan. Ini adalah tugas utamanya ya teman-teman. Jadi di mana mereka merencanakan, memimpin sebuah organisasi gitu ya, memastikan bahwa organisasi tersebut berjalan dengan baik dari semua sumber dayanya dan memeriksa ya apakah sumber daya tersebut telah dibeli dengan atau dikeluarkan uangnya dengan minimum tapi labanya maksimum. Itu adalah tugas seorang manajer. Makanya kita perlu yang dinamakan dengan efektif dan efisien ketika kita memimpin sesuatu ya, baik bisnis kita sendiri maupun kita memimpin untuk sebagai posisi manajer di sebuah perusahaan. Oke, sebelum melangkah lebih jauh, ada yang mau ditanya dulu, teman-teman? Oke, sedang sibuk mencatat ya, teman-teman. Mungkin belum ada yang mau ditanya. Ini masih terkait dengan tugas seorang manajer yang tadi ya, teman-teman. Jadi, ingat selalu bahwa seorang manajer itu perlu untuk memiliki 4 tugas ini untuk bisa mengelola sumber dayanya dengan baik. Tadi kita punya 5 sumber daya ya, teman-teman, dalam perusahaan. Ini adalah 4 fungsi dari manajemen. Ketika kita merencanakan sesuatu, kita perlu membuat rencana yang bisa bertahan selama bertahun-tahun, yang bisa bertahan ketika adanya keadaan yang tidak kita inginkan, kebakaran, bencana, banjir yang menyebabkan sumber daya kita rusak. Dan banyak juga ya teman-teman keadaan yang tidak kita inginkan. Tiba-tiba misalnya produknya tidak laku, kayak Karen's Dinner, teman-teman pernah dengar nggak Karen's Dinner yang marah-marah itu loh teman-teman. Ternyata kan setelah dicoba di Indonesia kan dia tidak cocok ya sama budaya emak-emak ya, karena kalau dimarahin emak-emak ini makin galak nih gitu sama kita gitu kan. Makanya dia mikir tuh gimana caranya ya gitu. Planningnya gagal nih gitu, dia merencanakan dia bisa laku di Jakarta gitu ya. Mungkin kalau misalnya di luar negeri masih ya, karena di sana juga nggak kayak di sini gitu ya emak-emaknya. Terus jadi juga ada organizing gitu, bagaimana seorang manajer tuh meyakinkan gitu ya, kalau misalnya mereka bisa bekerja sama dengan baik gitu di sebuah perusahaan, salah bersama. Dan di sini juga ada leading ya teman-teman, memimpin. Jadi tugas manajer itu, kalau teman-teman tahu, manajer kan ada 3 ya, nanti akan ada 3 lapis ya teman-teman. Yang di manajer di posisi lain gitu ya, itu dia bekerja sama dengan para staff. Kalau misalnya ada tugas yang kiranya mendadak sekali gitu ya teman-teman, besok atau lusa itu harus dikumpulkan ya, atau bukan dikumpulkan ya istilahnya harus di-store gitu ya ke manajer. Tapi di Hamin 2 itu ternyata staffnya masih kewalahan gitu ya. Yang ada juga manajer yang membantu gitu ya teman-teman dalam proses tersebut agar bisa melaporkan ke manajer yang lebih di atasnya lagi. Tapi kalau manajer yang paling atas ya teman-teman, tugasnya tuh bukan bekerja lagi seperti staff biasanya, melainkan mereka itu sudah mereview laporan. Kalau misalnya ada sesuatu laporan yang kita anggap seperti kerugian ya bagi perusahaan, tugas seorang top manager adalah memberikan saran bagaimana agar perusahaan tersebut tidak bangkrut atau tidak gagal ya teman-teman dalam beberapa tahun ke depan. Dan controlling ini adalah kita harus memeriksa ya teman-teman, apakah di perusahaan tersebut sumber daya tersebut telah dimanfaatkan dengan sangat-sangat baik ya di perusahaan tersebut. Dan ketika kita merencanakan sesuatu ya teman-teman, tadi saya sudah bilang ke teman-teman, ingat selalu ketika planning ya, planning dalam bentuk kecil aja, misalnya teman-teman ini baru bergabung nih. Teman-teman ada yang rencana pengen 3,5 tahun lulus? Saresen? Ya, ketika 3 tahun lulus itu ya teman-teman, 3,5 tahun itu teman-teman harus
memperkirakan tuh gimana caranya ya kita itu bisa lulus 3,5 tahun. Artinya kita harus memanfaatkan SKS kita kan dengan sebaik-baiknya gitu ya teman-teman. Jadi eh, bagaimana teman-teman bisa mengambil SKS dalam jumlah yang besar gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman itu nanti kan dipaket nih 4 semester. Terus habis gitu ternyata nilai teman-teman itu nggak bisa bagus gitu ya teman-teman. Jadi kan teman-teman terpaksa harus mengambil SKS yang banyak ya. Maksudnya SKS-nya cuma sedikit yang bisa teman-teman ambil. Jadi semesternya jadi banyak. Jadinya teman-teman gagal yang mencapai planning kalian. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan, planning itu harus jauh-jauh hari ya untuk targetnya. Jadi teman-teman udah bisa menyusun planning nih dari sekarang. Bagaimana planning itu bisa tercapai? Langkah-langkah apa saja yang harus teman-teman lakukan agar teman-teman bisa lulus 3,5 tahun. Terus teman-teman harus memanfaatkan fasilitas apa aja nih agar teman-teman bisa mencapai 3,5 tahun tersebut gitu. Itu adalah definisi planning yang paling mudah ya di sekitar teman-teman gitu ya mengenai kelulusan 3,5 tahun. Jadi mungkin sekarang teman-teman udah ada gambaran nih ketika teman-teman itu merencanakan itu harus bagaimana. Itu baru urusan kuliah teman-teman, apalagi urusan bisnis. Kalau kuliah pun kita kan tidak pernah tahu ya ada sesuatu hal yang tidak teman-teman inginkan di pertengahan kuliah gitu. Tapi yang kembali lagi etos kerja kalian sebagai mahasiswa ya teman-teman. Tetap harus lulus ya teman-teman. Apa yang sudah dimulai itu harus diselesaikan. Sama dengan di bisnis juga ya teman-teman. Kalau di bisnis bukan diselesaikan tapi disukseskan gitu. Bagaimana caranya rencana tersebut bisa disukseskan. Tapi eh, perlunya kita menyusun rencana kita dengan efektif dan efisien gitu ya teman-teman di dalam organisasi agar rencana kita itu bisa tercapai. Oke, ada yang mau ditanya dulu teman-teman? Teman-teman nanti kalau misalnya mau belajar ya, mengulas kembali, saya kebetulan kemarin juga upload video ini ya di YouTube dan video pembelajaran lainnya. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya mau dapat pembelajaran tambahan bisa lihat YouTube ya. Biasanya dosen-dosen di UNJ juga punya YouTube-nya untuk mengulas mata pelajaran lagi ya. Jadi teman-teman bisa mengulas lagi atau menambah ilmu baru di luar mata kuliah yang teman-teman sedang pelajari. Lalu di sini adalah soal organisasi ya, teman-teman. Jadi, seperti yang sudah disampaikan bahwa organisasi adalah bentuk dari sekumpulan orang-orang ya, teman-teman, yang bekerja bersama untuk mencapai sebuah tujuan. Kalau bahasanya seperti itu kan teman-teman berpikirnya organisasi itu bisa terbentuk dari kelompok ya, kelompok-kelompok kecil maupun organisasi yang ada di kampus ya, UKM ya, teman-teman ataupun bisnis gitu ya, di mana-mana ketika seseorang bekerja bersama itu untuk meraih tujuan itu disebut juga sebagai organisasi. Di dalam manajemen, manajer ini yang memastikan bahwa eh, orang-orang di grup tersebut itu mampu untuk menunjukkan performance yang baik ya atau hasil yang baik. Dalam contoh grup kecil aja di sini, ketua kelasnya, ketua kelompok seperti itu adalah seseorang yang akan memantau apakah sekelas itu dapat lulus bersama di 3,5 tahun atau enggak atau ada yang lulusnya tertinggal. Kalau lulusnya tertinggal kenapa ya gitu. Lalu di sini adalah ada juga struktur organisasi. Jadi kalau untuk struktur organisasi ini teman-teman kalau mau belajar tinggal cari aja di Google tuh contoh struktur organisasi gitu ya teman-teman. Nanti akan langsung ketahuan tuh contoh dari struktur organisasi tersebut. Jadi biasanya struktur itu berbentuk bagan ya teman-teman dari bagan posisi yang paling atas ya top manager sampai staff-staff yang di bawah. Dan ini adalah leading ya teman-teman. Ketika kita memimpin segala sesuatu, kita perlu memiliki visi yang jelas untuk karyawan ikuti ya teman-teman. Jadi biasanya di perusahaan itu ada visi dan misi gitu ya. Visi dan misi itu sebetulnya pertama kali dirumuskan oleh bagian atas ya atau top manager.
Kemudian visi misi tersebut ditunjukkan ke karyawannya, baik di ruangan A, baik di ruangan B, atau ketika kalian masuk kalian melihat lagi tuh visi misinya apa. Itu agar selalu mengingatkan anggota-anggotanya tuh bisa meraih tujuan dengan benar ya teman-teman. Dalam hal kecil aja sekarang kalian itu bisa merencanakan tuh, bisa membentuk visi dan misi. Bagaimana caranya saya tetap lulus dari kuliah ini? 4 tahun atau 3,5 tahun. Usahakan bisa selalu lulus ya teman-temannya, jadi tidak berhenti di tengah jalan. Dan ketika kita memimpin gitu ya, kita perlu juga yang dinamakan power ya teman-teman, atau seseorang itu bisa menghormati kita gitu ya sebagai pemimpin. Dan kita mampu untuk bisa diikutkan ya pendapatnya oleh banyak orang. Kita mempunyai visi yang baik, mampu berpikir gitu ya, visi yang baik itu apa. Perlu memiliki kemampuan komunikasi juga yang baik ya teman-teman. Makanya nanti akan dilatih juga dalam presentasi. Itu tujuannya agar teman-teman terbiasa untuk berbicara di publik ya teman-teman. Dan yang terakhir adalah teman-teman memiliki motivasi dan komitmen yang tinggi. Kenapa kita perlu punya itu? Segala hal yang terjadi ya teman-teman, itu kita lihatnya sih tinggal masuk kuliah gitu ya, secara teori lulus misalnya gitu. Tapi kita kan tidak pernah tahu nih di tengah-tengah kuliah, di tengah-tengah bisnis, mungkin kita menghadapi gitu ya sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Itulah kenapa kita perlu memiliki motivasi yang tinggi gitu ya. Terlebih dari bisnis yang tiba-tiba terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kita juga perlu ya mengoreksi ya teman-teman bagaimana kinerja di dalam organisasi tersebut berjalan. Dari 5 sumber daya tadi kita perlu cek semua ketika kita sudah berada di posisi manajer. Tadi saya bilang ke teman-teman, manajer yang paling atas itu kerjanya bukan kerja day to day lagi ya teman-teman atau sehari-hari. Melainkan mereka tuh sudah melihat laporan. Laporan itu berisi apa saja? Laporan tersebut berisi mengenai bagaimana sumber daya tersebut digunakan di dalam perusahaan. Apakah sudah efektif dan efisien? Apakah tujuannya sudah tercapai atau belum? Nah, manajer itu yang mengecek hal tersebut. Kalau belum, berikan saran harus seperti apa. Jadi nanti ketika turun lagi ke bawahannya, itu bisa dijalani sesuai dengan target yang dijalani. Jadi ketika berbuat satu kesalahan, jangan melakukan kesalahan kembali gitu, lakukan perbaikan seperti itu. Jadi seorang manajer itu harus meraih yang namanya target yang tinggi ya teman-teman. Jadi tidak sekedar target yang dalam jangka pendek dan dalam target yang kecil ya teman-teman. Misalnya teman-teman nih di semester ini udah deh cukup ada dapat IPK di atas 3 gitu ya. Teman-teman mungkin harus menargetkan di atas 3,8 gitu. Itu contoh bentuk kecilnya ya. Karena ketika kita ada target dalam bentuk tinggi, kalian akan lebih bekerja keras nih, bagaimana berpikir keras gitu ya, untuk bagaimana caranya hal itu bisa tercapai. Dan hal tersebut akan mempengaruhi pola pikir kalian ketika kalian menjadi seorang manajer nantinya atau kepemilikan bisnis. Jadi contohnya di sini perusahaan-perusahaan yang berhasil gitu ya, mencetak quality produk yang baik, mengeluarkan makanan-makanan yang enak gitu ya teman-teman, dan pelayanan yang makin baik dari waktu ke waktu karena mereka mengevaluasi bagaimana caranya mereka mencapai target yang sangat-sangat tinggi ini seperti itu. Dan ini adalah beda dari efektif dan efisien. Jadi ketika efektif gitu ya, jadi bagaimana sih kita itu caranya membeli barang bahan baku ya yang kecil, yang murah, tapi labanya bisa tinggi gitu. Kita jangan boros di bahan baku ya teman-teman, karena produk kita tuh belum tentu laku bisa dijual ketika kita sudah mahal-mahal beli bahan baku gitu ya teman-teman. Dan efisien itu gitu ya, bagaimana caranya bisa meraih tujuan tersebut. Jadi dua-duanya mendukung ya, efektif dan efisien, di mana kita harus minim pengeluaran di dalam sumber daya, tapi kita dapat meraih tujuan dan bagaimana kita meraih tujuan tersebut bersama-sama. Ini adalah bagannya ya teman-teman. Jadi
eh, sumber daya itu akan dimulai di perusahaan dari apa awalnya dari modal ya teman-teman. Lalu seorang manajer itu akan mempunyai empat hal ini: rencana, mengorganisasikan, memimpin, dan memeriksa. Empat hal ini terus bekerja di dalam perusahaan sampai perusahaan itu mampu untuk meraih tujuannya. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu, teman-teman? Siapa tahu masih ada yang bingung. Nofri, Rania, sama Christina kenapa dimatiin ya kameranya, guys? Yang lain soalnya dinyalain. Saya bareng sama. Oh, bareng ya sama Yaudah kalau bareng. Rania juga bareng. Iya, Ibu. Oke, ketika menjadi seorang manajer ya teman-teman, kita perlu memiliki kemampuan di dalam menganalisis suatu situasi ya teman-teman. Jadi kira-kira kafe kita ini kita melihat nih pengunjungnya dalam seminggu berkurang atau bertambah gitu ya. Terus ketika kita mengetahui bahwa jumlahnya bertambah, kok bisa bertambah kita evaluasi. Berkurang pun kita tambah evaluasi lagi ya teman-teman kenapa bisa berkurang. Lalu juga bisa mengerti gitu ya, memimpin dan memastikan bahwa kelompoknya itu mampu gitu ya untuk bekerja dengan baik. Dan masalah teknis ya teman-teman di sini terkait dari memiliki teknis di beberapa bagian kerjaan. Bayangin deh kalau manajernya itu nggak ngerti soal marketing, nggak ngerti soal keuangan gitu ya. Ketika pegawai keuangannya berbuat curang, marketing berbuat curang, dia nggak ngerti apa-apa, itu gawat ya teman-teman. Jadi ketika menjadi seorang manajer, siapkan dirimu untuk bisa mengetahui banyak hal, banyak pengetahuan. Dulu saya juga punya bos ya, dia bukan lulusan akuntansi, tapi dia ngerti ketika saya report ya. Dia kalau ketika saya salah, dia akan mengerti gitu ya teman-teman. Karena yang namanya bos itu perlu mengerti banyak hal, perlu mencari tahu, perlu mencari apa ya namanya pengetahuan gitu ya di bidang lain. Tadi saya jelaskan ya teman-teman, mungkin teman-teman tadi sempat lupa lagi gitu ya. Kalau di manajer itu ada tiga, dan namanya tiga lapis ya teman-teman. Yang pertama adalah line manager. Kalau line manager ya teman-teman masih bekerja bersama staff. Jadi contohnya misalnya Iva Rosalina deh. Iva Rosalina ini line manager di bagian finance gitu ya. Memiliki staff sebanyak 5 orang. Tiba-tiba di akhir bulan itu kalian mendapatkan pekerjaan yang tidak diduga-duga, tapi kalian juga harus report keuangan ke bos gitu ya di akhir bulan. Staffnya ini udah kewalahan banget nih ngerjain hal itu gitu kan. Jadi si line manager ini turut membantu, turut lembur, turut bagaimana caranya laporan tersebut itu bisa selesai untuk dilaporkan ke middle manager. Ketika line manager ini sudah berhasil dari posisinya ya teman-teman, dia akan naik ke middle manager. Middle manager ini adalah sebagai pelantara di antara line manager dan top manager. Middle manager itu melaporkan nih laporannya, tapi dia juga menganalisa juga sih teman-teman untuk sebelum ke top manager. Karena kan kalau misalnya laporan sudah sampai ke top manager itu artinya middle manager sudah setuju ya kalau laporan itu benar. Kalau laporannya salah ya dibalikan lagi ke line manager. Kalau ini laporannya salah, tolong nanti dilemburkan lagi, dibetulkan lagi gitu ya. Tapi kalau sudah sampai ke middle manager dia oke, dia akan naik ke top manager. Top manager itu ketika nanti udah benar-benar ternyata kinerjanya buruk ya di bawah dan tidak bisa dibetulkan lagi, naik ke top manager memberikan saran dan akan turun lagi tuh ke middle manager, ke line manager, lalu ke staff-staffnya. Bagaimana, apakah perlu diterapkan kedisiplinan yang lebih tinggi, misalnya gitu. Apakah perlu untuk ditambah bahan bakunya, apakah perlu untuk ditambah atau dikurangi mesinnya, ditambah atau dikurangi SDM-nya. Jangan salah ya teman-teman, satu pegawai aja yang masuk di masa percobaan, tapi dia tidak mampu untuk beradaptasi dengan baik ya teman-teman. Itu bisa sampai ke top manager loh infonya. Dan itu bisa membahayakan pegawai yang dalam masa percobaan.
Karena memang kalau pegawai tidak cocok bekerja di dalam suatu budaya, itu nanti yang akan kena adalah organisasinya, gitu teman-teman. Ini adalah penjelasannya, nanti teman-teman silakan pelajari ya. Di First Manager ini mereka bekerja dari hari ke hari ya, bahkan ketika lembur dia perlu membantu staff-staffnya. Middle manager kan di sini adalah merespon bagaimana jalan terbaik ya ketika first line manager ini ternyata melaporkan sebuah laporan yang buruk. Di sisi lain kita harus jujur juga ya teman-teman. Kalau ternyata middle manager ini menemukan bahwa laporan first manager ini memang buruk, itu naikkan saja ke top manager untuk dievaluasi. Jadi bukan artinya middle manager ini mengembalikan laporan ke first line untuk dicurangi. Enggak, kita harus tetap jujur dengan apa yang terjadi di perusahaan. Jadi ini adalah contoh dari vertikal ya, vertikal dari top manager, middle manager, dan first manager. Di sini ada staff ya, paling bawah. Ini line jobnya, dipimpin oleh first line manager, supervisor biasanya. Lalu naik ke middle manager, di sini ada general manager. Naik ke CEO. CEO ini yang tidak bekerja dalam day to day ya, daily. Middle manager juga enggak, tapi yang mengambil keputusan yang paling besar, yang bertanda tangan untuk pihak mitra luar adalah top manager dan middle manager. Jadi ketika ada kesalahan, tetap saja yang kena tuh dari atas dulu ya teman-teman, jadi tidak langsung ke bawah. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu teman-teman? Kalau functional manager bertanggung jawab untuk memberikan tugas ya gitu, terus memberikan juga pelatihan kepada para pegawainya. Itu fungsi manajer fungsional. Dan untuk general manager ini bertanggung jawabkan ya teman-teman bagaimana hasil di setiap masing-masing divisi. Ini adalah contoh dari functional manager. Jadi ketika kalian bekerja misalnya ya, ini kan karena pendidikan akuntansi, jadi saya pilih keuangan ya atau accounting lah, kita pilih dua itu karena kalian kan bidangnya lebih ke sana ya. Jadi nanti kalau misalnya kalian lulus, ternyata dalam beberapa tahun kemudian kalian jadi manajer, itu nanti teman-teman akan memperhatikan apakah staff-staff teman-teman semua butuh pelatihan apa enggak gitu ya. Terus bagaimana dalam kesehari-hariannya, apakah mereka butuh bantuan atau tidak. Kalau general manager di sini lebih ke bertanggung jawab ya. Jadi biasanya tanggung jawab itu kalau di perusahaan digambarkan dengan bertanda tangan. Yang bertanggung jawab adalah yang bertanda tangan, dan orang yang bertanda tangan adalah orang yang paling pertama menghadapi permasalahan gitu ya teman-teman. Jadi memang tanggung jawabnya di sana. Jadi tidak asal tanda tangan aja. Jadi nanti kalau misalnya kalian jadi bos, baca dulu tuh reportnya. Jangan sampai kalian sudah tanda tangan, ternyata reportnya ada apa-apa, kalian yang kena gitu. Karena yang bertanda tangan itu adalah orang pertama yang menghadapi sebuah masalah. Dan di dalam role-nya sebagai seorang manajer perlu memiliki kemampuan interpersonal ya, dan mampu untuk memproses sebuah informasi dan mampu untuk membuat keputusan yang benar, dan tidak ya, interpersonal ini mampu untuk bisa beradaptasi dengan apapun yang terjadi di dalam suatu bisnis tersebut. Jadi di sini adalah ada tiga ya untuk interpersonal, itu bagaimana teman-teman memahami cara untuk meraih suatu tujuan di dalam suatu perusahaan. Jadi biasanya kan ada rapat untuk rapim ya, rapat pimpinan. Itu adalah sedang membahas bagaimana caranya untuk meraih sebuah tujuan. Tapi kenapa yang di bawah pimpinan itu tidak dilibatkan, karena memang ini khusus rapat untuk dalam manajer saja. Dan juga mampu untuk menaikkan performa atau hasil dari masing-masing pegawai ya teman-teman. Dan di sini juga menolong bagaimana cara untuk meraih suatu tujuan. Ini adalah kemampuan interpersonal ya teman-teman. Jadi kemampuan seorang bos yang pertama. Tadi ada interpersonal. Jadi ini adalah contoh informasional ya teman-teman. Jadi bisa sebagai orang yang memeriksa gitu ya teman-teman bagaimana proses sebuah perusahaan tersebut berjalan. Ini ada tiga ya, informasional, interpersonal, sama desional. Desional terkait dari
pengambilan keputusan. Ini nanti silahkan teman-teman baca dan pelajari ya teman-teman, karena kalau dibahas satu-satu ini akan sangat-sangat luas. Dan di sini ketika teman-teman menjadi seorang manajer, maka perlu memiliki kemampuan dalam kepemimpinan. Terus bagaimana teman-teman mampu membuat perubahan positif ya atau pengaruh positif kepada sesama. Dan teman-teman mampu untuk mengkolaborasikan gitu ya teman-teman untuk bagaimana tim yang besar sekali itu misalnya PT Pertamina itu kan pegawainya bisa ribuan ya teman-teman. Bagaimana ribuan tersebut itu bisa mempunyai tujuan yang sama, bisa berjalan dengan kaki yang sama, misalnya kiri dulu baru kanan dulu, dengan banyaknya orang seperti itu ya teman-teman. Lalu bagaimana teman-teman memiliki kemampuan untuk membangun tim-tim yang baik. Kalau misalnya teman-teman rekrut nih pengen memasukkan orang baru di finance gitu ya. Orang baru tersebut itu perlu bisa untuk beradaptasi dalam tim tersebut karena organisasi itu kan luas, sudah dimulai dari lama. Jadi jangan sampai dengan kedatangan orang baru gak cocok sama budayanya itu menimbulkan adanya timbul hal-hal yang buruk dari organisasi tersebut gitu ya teman-teman. Jadi perlu hati-hati. Dan dalam organisasi juga perlu belajar ya teman-teman. Ini teman-teman sudah sedang gitu ya, sedang dalam proses untuk mempelajari tentang organisasi. Terus gimana nih kalau tiba-tiba ya teman-teman ada kejadian yang tidak diinginkan, gempa bumi, kebakaran, banjir, atau bencana-bencana lainnya ya teman-teman yang tiba-tiba merusak gitu. Jangankan banjir ya, tungau aja dia bisa merusak berupa bahan bakar, bahan kita gitu ya untuk produknya baru. Gimana ketika menghadapi hal tersebut ya teman-teman? Yang pertama, teman-teman melatih diri untuk selalu tenang ya teman-teman. Jangan sampai kebawa panik. Wah, ini gimana nih bahan bakunya rusak semua nih gitu. Dan teman-teman tetap berpikir nih. Jadi teman-teman tenang dulu nih, tenang, pikirannya senang dulu sampai teman-teman bisa berpikir kembali ya. Bagaimana caranya teman-teman meraih tujuan dengan cara yang baru. Jadi ketika bisnis tersebut gagal secara tiba-tiba gara-gara bencana mendadak gitu ya, tetap jangan lupakan orang-orang yang selama ini membantu teman-teman. Lalu katakan dengan jujur saja, kalau misalnya memang kita sedang menghadapi situasi yang tidak terduga, mau nggak bekerja sama lagi dengan saya, misalnya gitu, untuk membangun bisnis ini agar tetap baik-baik aja gitu ya teman-teman. Dan mulai langkah-langkah dari awal yang teman-teman bisa lakukan dan kembalilah untuk berbisnis ya teman-teman. Ini adalah kemampuan yang perlu dimiliki oleh seorang manajer. Jadi seorang manajer itu kerjanya nggak selalu enak ya teman-teman. Kadang-kadang ada kejadian seperti ini, kejadian yang tidak diinginkan. Silakan nanti baca kembali tugasnya ya teman-teman. Jadi di sini itu adalah ada struktur organisasi yang sudah saya cantumkan di dalam PowerPoint. Tugas tersebut nanti kan ini sudah dibentuk kelompok ya kata Meli ya. Nanti kelompok tersebut yang mempresentasikan di minggu depan. Tujuannya untuk mengukur kemampuan komunikasi kalian, melatih komunikasi kalian ya teman-teman, dan melatih caranya tanya jawab di antara sesama teman kalian. Untuk referensi nanti saya kasih ya teman-teman untuk PPT-nya. Nanti bisa teman-teman cari PDF-nya ya teman-teman di internet. Atau kalau mau pinjam bukunya bisa ke perpustakaan di UNJ. Cukup lengkap juga kok. Saya kemarin pinjam buku di sana di perpus UNJ. Dan kalau poin 8 sampai 10 kan teman-teman lihat nih ada jurnal ilmu apa, jurnal ilmu apa gitu ya teman-teman. Ini adalah salah satu bentuk penelitian yang dilakukan oleh dosen-dosen kita ya teman-teman. Nanti kalau misalnya teman-teman lulus ya, kalau bisa menerbitkan ke jurnal UNJ, itu nanti teman-teman bisa lihat tuh bentuk jurnal tuh seperti apa sih, bisa dilihat dari sekarang ya teman-teman. Jadi sekalian belajar. Oke, saya buka sesi tanya jawab ya teman-teman karena ini sudah sesinya sudah berakhir juga untuk pengajarannya ya teman-teman. Jadi karena masih ada sisa waktu kita bisa tanya jawab. Silakan Ivo. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Yang mau saya tanyakan itu adalah tadi kan Ibu bilang kalau line manager middle manager itu punya tanggung jawab untuk
menjadi wadah dalam pengaduannya si staff-staff di line managers. Nah, biasanya tuh masalah-masalah apa aja sih yang dihadapi oleh para manajer-manajer? Oke, terima kasih Ivo untuk pertanyaannya. Jadi sebelum kita sampai ke top manager itu kita harus mempersiapkan laporan yang benar-benar simple ya. Jadi top manager itu biasanya kalau kita presentasi itu mereka cuma pengen lihat itu presentasinya tuh di bagian yang paling atas. Jadi dia nggak mau baca isinya. Dan untuk mempersiapkan hal tersebut, si middle manager ini harus memastikan bahwa informasinya memang sudah informatif sekali gitu ya. Kalaupun terjadi hal-hal yang buruk kan itu waktunya mepet ya dari top manager. Misalnya besok tiba-tiba suruh presentasi nih, panik nih middle manajernya, sedangkan laporan dari line manajernya belum kelar misalnya gitu, atau perlu ada yang diperbaikin lagi. Jadi lebih ke kepanikan itu sih dan kesiapan untuk menyajikan informasi yang informatif untuk top manager, karena dia nggak mau baca banyak-banyak informasinya gitu. Baik, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Silahkan, ini yang mau bertanya siapa nih? Ini rame-rame banget soalnya. Saya Ibu Rania. Kabar. Oke, Rania. Oke Ibu, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya Rania ingin bertanya. Maaf Ibu sebentar ya, suaranya ada kebisingan di belakang. Saya ingin bertanya, untuk line manager itu sebenarnya bentuknya divisi, kepala divisi atau staff itu masih termasuk line atau tidak Ibu? Terima kasih, sebuah grup Oke, atau makasih sebuah Rania. grup gitu Ibu. Terima kasih sebelumnya Ibu. Ya, jadi kalau sudah masuk ke middle manager itu sudah perorangan ya teman-teman. Yang berbentuk grup itu biasanya staff. Staff finance gitu biasanya ada berapa orang, 5 sampai 7 orang. Tapi kalau sudah masuk ke manager itu udah perorangan teman-teman. Jadi dia bertanggung jawab untuk beberapa grup di bawahnya. Seperti itu. Oke Ibu, tapi untuk kepala divisi itu masuknya di line atau udah middle? Kalau kepala divisi biasanya masih di line ya, karena dia masih ada atasan lagi, dia harus melapor lagi kedua eh, lapisan untuk manajer dan lain. Oke, baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Iya, sama-sama. Silakan ya masih mau bertanya. Minggu depan udah kuis loh. Kuisnya tuh minggu depan akan ikut membahas topik ini dan topik yang akan dibahas minggu depan ya teman-teman. Jadi prepare aja. Berarti, Ibu maaf mau nanya satu lagi. Berarti kalau bentuknya grup atau staff itu udah di luar line manager ya Bu? Terima kasih Ibu.
Sekian dari saya. Oke, sekian ya untuk hari ini. Oh, teman-teman, maaf tadi internetnya terputus ya. Saya mau mengambil dokumentasi dulu nih buat hari ini. Bisa dibantu Meli buat screenshot? Ya, tolong nyalain dulu kameranya ya, teman-teman ya, buat diambil foto dokumentasi hari ini. Maaf, Caca bisa bantu SS nggak, Ca? Bisa, bisa. Aku hitung sampai 3 ya. Satu, dua, sudah. Oke, teman-teman. Ini masih ada waktu. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Tadi pas internetnya keputus, siapa tahu ada yang mau nanya tadi. Oke, silakan Ricky. Sebelumnya izin bertanya Ibu, Eh, saya mau bertanya Bu, sebagai seorang pemimpin atau manajer yang tegas itu, jika ada eh, salah satu karyawan atau staf yang membuat benar itu, tindakan yang harus diambil atau keputusan yang harus dibuat oleh pemimpin tersebut apa ya Bu? Dan kalau misalkan eh, dari sudut pandang saya, kalau misalkan ada yang membuat benar itu kemungkinan besar adalah dipecat ya kan. Nah itu kalau misalkan dipecat itu kita harus adukan dulu ke middle lalu ke top manager atau kita bisa langsung pecat gitu Bu. Sekian, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Ricky. Misalnya nanti Ricky ini menemukan temannya sebagai sekelompok staf yang berbuat onar. Itu tidak langsung dibuatkan SP1 ya, atau SP3 itu masih perlu langkah yang sangat-sangat besar ya. Jadi sebagai Ricky ini sebagai line manager, Ricky membeli dulu seperti nasihat ya, nasihat atau peringatan ya ke stafnya Ricky gitu. Nanti kalau mereka begitu ditakutkan kena SP loh gitu. Tapi kalau misalnya memang masih tidak ada tindakan apa-apa, naikkan ke middle manager. Middle manager akan ada juga rapat pimpinan nih, bagaimana nih mengevaluasi karyawan tersebut. Ketika top manager itu merasa ini sudah tidak membantu perusahaan dengan baik ya, itu akan turun SP1 sebagai peringatan. Lalu kita akan mengevaluasi lagi nih beberapa bulan gitu ya, tergantung dari kebijakan perusahaan. Kalau ternyata dia masih berbuat onar, masih cuek, ada langkah yang sama seperti itu sampai turun terbitnya SP2. Jadi prosesnya lama ya, bisa bertahun-tahun juga sih gitu. Ternyata masih onar lagi nih gitu. Ya udah turun SP3 baru dipecat seperti itu. Untuk langkah-langkah bekerja di dalam perusahaan memang panjang sekali ya. Kalau jadi tidak onar itu tidak langsung dipecat tapi harus melalui beberapa step dulu. Kecuali kalau perusahaannya kecil ya, kalau perusahaan rumahan seperti itu. Kalau rumahan kan kita tidak menemukan beberapa line manager ya. Bisa jadi manajernya dari staff itu bisa langsung ngobrol sama manajernya, dekat gitu lah. Maksudnya tidak ada struktur organisasi yang jelas. Kalau seperti itu bisa langsung diberi peringatan dan dikeluarkan dari kantor, baru kayak gitu. Baik Ibu, terima kasih Ibu untuk jawabannya. Iya, sama-sama. Ada yang mau tanya lagi? Tadi Prita kalau nggak salah ya, raise hand. Ibu izin bertanya.
Oh iya, siapa nih yang bertanya? Tadi yang berempat ya? Iya, Ibu. Ya, silakan. Nih siapa nih yang mau bertanya nih? Izin Ibu, saya Kristina Purity, saya mau nanya. Suara saya sebenarnya kedengeran, Bu. Kedengeran, silakan. Saya mau nanya lebih ke batasan-batasan dalam manajemen level itu, Bu. Misalnya kayak direktur gitu. Eh, jadi, sebentar, Bu, saya diskusikan dulu pertanyaan. Oke, selagi diskusi bisa ada ke yang lain kok kalau mau ada yang bertanya dulu. Jadi kan kayak misalnya top manager itu, Bu, misalnya jadi direktur. Nah, namun kemudian batasan bawahnya itu misalnya sampai ke mana? Sampai ke divisi apa. Nah, terus saya juga mau nanya pertanyaan kedua, kalau misalnya satu orang megang dua jabatan itu jatuhnya dia gimana, Bu? Apakah dia masuknya ke top kah, middle, atau mungkin dia bisa sampai megang middle sama first line kayak gitu? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau batasan itu sebenarnya tergantung peraturan dari perusahaannya ya. Saya mencontohkan saja kalau misalnya di perusahaan-perusahaan besar itu setiap line itu memang ada surat pernyataannya dia sebatas sampai mana gitu. Akan eh, ada hak gitu ya untuk mengakses tugas tertentu. Tapi kalau misalnya memegang dua jabatan sih, ini kan gambaran saya itu di perusahaan-perusahaan besar ya teman-teman. Jadi biasanya kalau di perusahaan besar itu nggak ada yang pegang dua jabatan. Tapi kalau perusahaannya kecil, balik lagi ke perusahaan rumahan, itu dia bisa memegang beberapa jabatan. Kalau misalnya struktur organisasinya tidak jelas gitu ya, pasti akan ada yang namanya memegang dua jabatan. Dan memang harus bertanggung jawab sama keduanya sih teman-teman. Jadi bukan karena dia memilih untuk dia lebih bertanggung jawab ke manajer lah daripada dia bertanggung jawab ke bagian lainnya, melainkan harus tetap bekerja dengan baik di dua bagian tersebut. Jadi memang harus jelas sih, maksudnya ketika direkrut itu kalian nanya sebenarnya job desk kalian tuh apa dan kerjakan sesuai dengan apa yang dijawab pada saat kalian diterima kerja gitu. Jangan sampai kalian punya job desk yang bertumpuk-tumpuk ya gitu teman-teman. Jadi harus jelas. Itu hak kalian untuk tahu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Kalau tadi jam 3 tuh berarti kelasnya sampai 16.50 ya. Bentar ya Melia. 1 jam 50 menit ya. Kalau gitu saya absensi dulu deh. Bentar ya. Ibu kalau mau nanya lagi masih boleh, Kak? Boleh, silahkan. Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Ula Sapitri dari Prodi Pendidikan Akuntansi. Tugas untuk pengantar manajemen itu kan ada dua ya, Bu, setahu saya. Dan yang pertama itu ada tugas kelompok, dan yang kedua itu ada tugas individu. Yang tugas individu itu membuat artikel di mana berisi rangkuman dari Prof. Mardi dan Bu Kansa serta dari PPT. Itu artikelnya itu kita membuat sebuah artikel di Word atau bagaimana, Bu? Teknisnya. Terima kasih, Silakan Bu. untuk ya. Terima kasih. Silakan untuk ketik di Word aja ya teman-teman yang mudah saja dan itu saya tidak mencantumkan harus berapa halaman juga sih teman-teman silakan untuk 1 halaman sampai 2 halaman juga boleh yang penting ada rangkuman atas yang kita pelajari hari ini gitu aja. Nanti untuk linknya saya kirim lewat Meli ya. Kemarin saya kelupaan deh untuk kasih tahu linknya lewat mana. Nanti kalau saya lupa ingetin lagi aja ya Meli. Kasih. Iya Bu, terima kasih. Izin bertanya Bu. Ya, silahkan. Jadi saya Meli Wadina, izin bertanya. Kan hari ini Prof. Mardi tidak hadir. Apakah rangkuman yang seperti artikelnya itu perlu apa? Maksudnya materi yang dari Prof. Mardi diperlukan atau hanya yang dijelaskan Ibu saja gitu?
Sebenarnya untuk materi saya dan Prof. Mardi di hari ini dan hari Senin kemarin kan sempat ketemu Meli ya. Ini masih sama, jadi silakan rangkum untuk materi yang disampaikan hari ini aja. Jadi kita nggak beda materi untuk saya dan Prof. Mardi. Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Ibu, eh, Ya, kalau misalkan saya bertanya lagi, boleh nggak, Bu? boleh dong, masih ada waktu kok. Eh, Terima kasih sebelumnya, Bu. Untuk tugas yang kelompok itu kan kita menganalisis sebuah organisasi ya, Bu. Lini manajer itu top, middle, dan line. Nah, di sini itu yang di organisasi yang struktur yang ada di PPT itu, Bu, nama berkaitan dengan pertanyaan Christina sebelumnya yang namanya ada dua itu, yaitu saya di sini salah satu contohnya itu Director of Operational itu Wira Yuwana dan di bawahnya lagi itu grup plan operasional juga dipegang oleh Wira Yuwana. Kami masih bingung Bu, apakah Wira Yuwana ini termasuk ke middle atau ke first line Bu? Atau dia masuk ke top dan middle Bu? Terima kasih Bu. Sebetulnya begini sih, untuk tugas itu kalian gambarkan saja keadaan yang sebenarnya ada di bagan tersebut. Jadi kalau misalnya kalian merasa sebenarnya Wira ini ada dua nama nih, ini salah gitu seharusnya karena kalian menganalisa aja seharusnya gimana nih si Wira ini ya ibaratkan aja kalian pilih satu aja deh satu bagian buat dia gitu. Berarti kesalahannya adalah dia menghandle lebih kan gitu. Padahal ini perusahaan besar. Itu dia sumber masalahnya yang akan didiskusikan bersama teman-teman di minggu depan. Jadi seperti itu gambaran tugasnya. Baik, terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Oke, kemarin kan kita gagal ya pertemuan tanggal 2 jam 10 sampai jam sebelum jam 11 ya. Jadi sekarang untuk absen tanggal 4 ini digunakan untuk tanggal 2. Untuk pertemuan kedua nanti akan ada setiap hari Rabu ya, teman-teman. Jadi ini saya juga ganti nih. Jadinya mulai Rabu ya jam 15.00 sampai 16.50 ya, teman-teman. Kalau untuk tempatnya nanti kita sesuaikan lagi. Kalau 415 sih sepertinya kemarin informasi terakhir sih tidak diganti ya teman-teman ke online karena yang diganti ke online adalah semua kelas yang ada di lantai 9 dan 8. Jadi kalau lantai 4 masih bisa di era Kartini ya di perkuliahannya. Oke, yang hadir bilang hadir gitu ya. Di sini saya mau absen. Intan Dwi, Ibu maaf, ya. ini kayaknya absennya kelas A deh Bu ini. Oh, ini kelas A ya. Soalnya jadwalnya jam 10 nih tadi. Kalian yang ini, yang Nah Ulan iya Bu, Sapitri. iya. Bentar, saya ganti ini ya.
Yang hadir, bilang hadir ya. Wulan Safitri, Hadir, Bu. Kanza Cahya, Kamila, Hadir Ibu. Nadia Salsabila, Hadir Ibu. Rania Fauzia, Hadir Ibu. Akbar Rizky Ramadan, Hadir, Bu. Berliana Nurusa, Hadir, Bu. Nazala, Hadir, Bu. Fadisya, Hadir, Ibu. Agita Sari, Hadir, Bu. Adinda Dwi, Hadir, Bu. Mumtaz Humairah, Hadir, Ibu. Aditya Hadi, Hadir Ibu. Nofri Saulian, Hadir Ibu. Hadir Ibu. Ahmad Romadoni, Hadir, Bu. Dinda Katrika Putri, Hadir, Ibu. Rikta hadir ya, Ibeina, Hadir, Bu. Hadir, Ibu. Hadir. Hesti Herawati, Hadir, Bu. Vera Aulia, Hadir, Ibu. Hadir. Hadir. Afrizal Hadi, Hadir, Ibu. Hadir, Ibu. Kaila Zahra Aulia, Hadir, Bu. Ivo tadi hadir saya lihat, Mazizca, Hadir Ibu. Jasmine, Hadir, Bu. Hadir, Bu. Saya Amanda Sinita. Hadir Bu. Oke, di sini kan ada beberapa nama yang kemarin belum terdaftar di sini. Silakan ditulis aja di chat ya teman-teman yang belum ada namanya. Iya, Bu. Saya, Bu. Salma. Diketik aja di chat ya, guys. Ini di chat sudah berarti sudah ya, sudah menulis semua. Kita masih punya waktu 16 menit lagi. Kalau ada yang mau ditanya, boleh banget.
Teman-teman, saya nunggu sampai 16.40. Kalau misalnya memang tidak ada yang mau ditanya lagi, nanti silakan untuk melanjutkan aktivitas masing-masing ya. Jadi 16.40 itu kelasnya ditutup kalau emang nggak ada yang nanya lagi ya, teman-teman. Ibu, izin bertanya, Bu. Oke, silakan. Ibu, maaf, di yang Bagan ada paling atas tuh ada GMS, Bu. GMS itu apa ya, Bu? Kalau lokasinya memang paling atas, berarti dia top manager. Ini saya presentasikan lagi ya, itunya apa bagannya sebentar. GMS ini kan, ini top manager nih. Top manager di GMS karena dia emang posisinya paling atas nih. Dia yang bertanggung jawab untuk semua perusahaan impact Pratama Industri. Terima kasih, Ibu, izin bertanya lagi. Oke. Yang IRIC, Bu, di bagian Director of New Business Development itu di bawahnya, Bu. Itu Iya, apa ya, kenapa? Bu? Kalau ini kan cuma mengkategorikan ya. Kalau ini ya termasuknya lain dari direktur-direktur yang bawah. Kan kalau udah masuk ke grup finance accounting ini kan udah masuk ke staff-staffnya ya. Berarti kan dia yang mengelola staffnya itu tersebut. Jadi masuknya ke lain. Oke, Bu, terima kasih banyak, Bu. Oke, sama-sama. Ibu izin bertanya lagi, boleh Ibu? Oke, silahkan. Tadi kan sempat ada revisi kalau misalnya tugas yang kami buat harus menggunakan PowerPoint, Bu. Nah, kemudian mau bertanya isi dari PowerPoint itu apakah cuma menganalisis oh ini top manager, ini well, ini first line, atau berdasarkan termasuk tugas-tugas mereka juga. Terima Itu kasih. sebenarnya itu diserahkan kembali ke kalian ya, karena kan nanti kalian akan maju ke depan. Kalian nyamannya itu pakai keterangan atau tidak itu tergantung dengan kreativitas dan tergantung dari kaliannya masing-masing untuk presentasi ke depan. Oke, Bu. Baik, terima kasih. Iya, sama-sama. Untuk foto kelasnya nanti tolong kirim ke saya ya. Tadi yang screenshot siapa tadi? Nanti tolong kirim ke saya mau report ke Pak Mardi soalnya hari ini siapa aja yang datang. Oke, baik, Ibu. Ya, terima kasih. Oke, tinggal 10 menit lagi. Ada yang mau ditanya lagi? Teman-teman kalau mau cari YouTube di dosen-dosen di UNJ itu biasanya banyak penjelasan materi lainnya. Jadi teman-teman bisa self learning ya di situ untuk lihat penjelasan dari PPT dari dosen-dosen.
Baik teman-teman, saya rasa kelasnya dicukupkan saja ya sampai di sini. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, di list dulu pertanyaannya atau langsung chat saya aja ya teman-teman. Kalau misalnya ada yang masih bingung sama tugasnya. Terima kasih untuk kehadirannya ya teman-teman. Semoga pembelajaran hari ini juga cukup dimengerti sama teman-teman ya. Saya izin pamit dari Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu.